Jadi salah satu kelebihan kita pakai bondek seperti ini, itu nggak perlu pakai begesting. Yang kedua, nggak perlu pakai tulangan bagian bawah sebuah konstruksi plat dak lantai, sahabat PU. Nah, ini sambungan bondek satu yang ini bondek duanya ini. Ya, hampir nggak terlihat ya dari bawah. Rapi banget, sahabat PU hasilnya. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU. Kita mau bahas atau mereview pekerjaan plat dak bondek. Konten sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang kolom beton bertulang, kemudian balok-baloknya ini sudah saya bahas. Sahabat PU bisa simak di video saya sebelumnya. Sekarang kita mau mereview pekerjaan bondek yang sudah selesai ini, sahabat PU. Kalau kita lihat dari bagian bawah ya, tuh, pengecoran kami sudah selesai. Alhamdulillah hasilnya rapi banget. Kilap dari bondek-bondek kami pun masih sangat terlihat di sini, bersih. Untuk balok-baloknya pun mulus, sahabat PU. Alhamdulillah minim dengan kropos atau segresi. Ya. Jadi prinsipnya bahwa plat dak bondek ini itu adalah sebuah konstruksi plat dak lantai yang menggantikan konstruksi plat dak konvensional, sahabat PU. Jadi dulu sebelum ada plat dak bondek ini, itu masyarakat kita biasa melakukan pengecoran dengan mempergunakan dak konvensional, yaitu dipasang tiang-tiang perancah dulu gitu kan, kemudian dipasang begesting bagian bawahnya, kemudian baru di anyam pembesiannya, lalu dicor bersamaan dengan baloknya, sahabat PU. Nah, seiring berjalannya waktu, pabrikan-pabrikan konstruksi di Indonesia itu berinovasi, mengingat begesting yang dipergunakan untuk membentuk sebuah plat dak konvensional itu ketika sudah selesai harus dibuang ya, dan lain sebagainya. Maka muncullah material bondek ini, sahabat PU, yang secara fungsinya itu dapat menggantikan posisi begesting yang pertama. Yang kedua, juga dapat mengganti posisi tulangan plat yang ada di bagian bawah. Jadi salah satu kelebihan kita pakai bondek seperti ini, itu nggak perlu pakai begesting. Yang kedua, nggak perlu pakai tulangan bagian bawah sebuah konstruksi plat dak lantai, sahabat PU. Seperti itu. Kalau secara pemasangannya, itu bisa dicor bersamaan dengan balok, bisa juga dicor terpisah. Seperti yang sering kami kerjakan, baloknya dicor duluan, kemudian bondeknya numpang di atasnya. Itu lebih praktis, sahabat PU. Seperti dengan yang ada di depan ini ya. Kemudian ukuran dari bondek yang kita pergunakan ini adalah yang ketebalan 0,75. Kemudian setiap lembar bondeknya itu lebarnya adalah 1 meter, sahabat PU. Sambungannya terlihat di sini. Nah, ini sambungan bondek satu yang ini bondek duanya ini
ya, hampir nggak terlihat ya dari bawah. Rapi banget sahabat PU hasilnya. Jadi secara kehematannya lebih hemat tentu karena kita nggak perlu pakai begesting, dan besi di atasnya pun kita pakai wear mesh. Bondek dikombinasi dengan wear mesh. Wear meshnya yang M8 satu lapis atau wear mesh yang diameter 8 sahabat PU. Memang saat ini berkembang banget ya teknologi material bangunan sahabat PU. Jadi saya sebagai pelaku konstruksi harus bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman tersebut. Tentu mengedukasi tukang-tukang kami dan juga para sahabat PU semuanya melalui tayangan-tayangan di channel Nugroho PU ini. Kemudian untuk ketebalan dari plat dak bondek ini atau plat dak lantai yang menggunakan bondek ini itu sama. Ketebalannya adalah 12 cm. Dan itu dihitung dari lekukan bondek yang paling bawah. Nah, kemudian kita ketahui bahwa bentuk bondek ini berlekuk-lekuk ya. Berarti volume dari betonnya pun ikut berkurang. Jadi kita bisa hemat volume betonnya sahabat PU. Apakah aman? Tentu aman. Dan ini sudah diperhitungkan sebelumnya oleh pembuat produk bondek ini. Ya, analoginya seperti ini sahabat PU. Bondek ini kan sebuah plat ya. Apabila dia hanya diluruskan saja, ya ini kan dia tidak bisa menerima beban. Namun ketika dia dilekuk-lekukan seperti ini, maka dia mempunyai rusuk-rusuk yang mampu dibebani. Ya, ibarat kata kalau kita di rumah itu memakai ganjalan obat nyamuk bakar itu sahabat PU, itu kan kertasnya kalau kita lembaran gitu tanpa ditekuk-tekuk itu kan nggak bisa menerima beban. Namun ketika kertas obat nyamuk itu kita lekuk-lekuk ya, itu maka dia membentuk rusuk-rusuk yang mampu dibebani seperti itu analoginya. Maka bentuk lekukan seperti ini adalah bentuk yang bisa menerima beban sahabat PU. Jadi sudah hemat begesting, hemat cor-coran, hemat besi, dan tentu hemat waktu sahabat PU. Salah satu kelebihan dari bondek ini ya, tentu ada kekurangan yang masing-masing jenis material itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Yang penting kita paham terhadap material itu sendiri ya. Mau pakai dak konvensional oke, mau pakai dak bondek oke. Dalam hal ini di proyek-proyek Nugroho PU ini kita kombinasi. Ada beberapa area pakai dak bondek, beberapa area juga pakai dak konvensional sahabat PU. Untuk area-area basah seperti ini sahabat PU, area-area basah seperti ini kita pakai dak konvensional. Kalau untuk area-area kering, area-area yang dominan di rumah ini, kita pakai dak bondek. Sudah sering banget ya kita bahas di channel Nugroho PU ini. Makanya nantikan terus perkembangan dari proyek-proyek yang sedang kami kerjakan supaya sahabat PU tidak ketinggalan update terbaru dari proyek Nugroho PU dan tim. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat, semangat membangun. Nah, ini langganannya tukang-tukang Nugroho PU, sahabat PU. Jadi di setiap proyek kami itu ada yang biasa mengantar makanan untuk konsumsi dari tukang-tukang Nugroho PU. Untuk kebutuhan makan siang dari tim Nugroho PU. Baik, terima kasih